Ya, PPN 2025 yang naik dari 11% menjadi 12%. Saya kira itu, kalau kami dari sektor pariwisata, katakanlah dapat memahami jika toh itu memang merupakan satu hal di mana pemerintah benar-benar mau membalance antara income dengan pengeluaran ya, untuk terutama untuk pembangunan kan gitu ya. Yang terpenting pemerintah juga sudah memberikan kompensasi dengan dikeluarkannya peraturan Menko Marinvest ya tentang moratorium di Bali untuk lebih diarahkan kepada quality tourism. Jadi di sini dalam 2 tahun moratorium ini kita harus benar-benar menghitung antara supply dan demand yang ada, length of stay daripada tamu, spendingnya berapa, sehingga dengan demikian para pengusahanya merasa mendapatkan keuntungan yang memadai untuk dia bisa melanjutkan usahanya dan kalau perlu meningkatkan kualitas usahanya. Karena kan kita mau mengarah kepada quality tourism. Saya kira itu sudah tepat melihat luasnya Bali ini kan tetap 5.625 km persegi dengan jumlah penduduk yang sekarang sudah di atas 4 juta orang secara permanen tinggal di Bali, ditambah lagi dengan kunjungan wisatawannya, katakan yang secara average mungkin antara 200 sampai 300 ribu secara konstan setiap hari ada di Bali. Nah itu menambah sekitar kurang lebih 10 sampai 15% dari jumlah penduduk lokal yang menetap. Nah sehingga untuk mencapai pendistribusian yang lebih memadai maka perlu dilakukan moratorium. Sebab ini membutuhkan waktu untuk kita bisa mendistribusikan wisatawan pergi ke Bali Utara, ke Bali Timur, ke Bali Barat, ke Bali Tengah. Nah itu baru pendistribusiannya nanti bisa dilakukan sehingga tingkat hunian rata-rata hotel di Bali itu tidak jomplang seperti sekarang. Bali Selatan, terutama Nusa Dua, Kuta, Sanur itu mencapai tingkat hunian rata-rata sudah di atas 70%. Sedangkan di Bali Timur, Bali Utara itu tingkat hunian rata-rata hotel itu baru sekitar 20-30%. Nah ini kan tidak baik. Ini bisa mengakibatkan artinya terganggunya atau terdistorsinya kebijakan tentang harga. Nah sudah itu tentu dalam hal ini konektivitas infrastruktur yang harus benar-benar dipikirkan supaya benar-benar tamu itu mempunyai pilihan-pilihan yang memadai, tidak oleh karena kualitas katakanlah jalan kita yang belum memadai sehingga mereka enggan untuk pergi ke utara, ke timur. Ini juga harus dipersiapkan. Termasuk juga mungkin kalau pemerintah bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan, lewat seminar dan sebagainya yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Kira itu mengenai peningkatan pajak 12% itu ya. Selama itu dibutuhkan ya bagus, tapi harus diimbangi oleh pemerintah dalam hal ini melakukan moratorium, penghitungan ulang sehingga nantinya terkompensasilah dari tingkat hunian rata-rata dan kemungkinan juga bisa dinaikkan harga rata-rata hotel atau restoran penunjang pariwisata.